Kalau Anda begini deh, Gimana itu? program itu yang pertama kita memajukan mengambil alih agar masjid yang pertama Mbah Hashim Asy'ari Itu wajib, Bib. wajib Ini boleh teriak takbir nggak, Bib, di sini, Bib? takdir. Assalamualaikum warahmatullahi Habib. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gus dan keluarga selalu Amin. dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun berada, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmatinya. Amin ya Allah. Semoga kembali kepada Habib juga. Amin, Ini hari Allahumma ini amin. beda banget, Bib, penampilannya, Bib. Anda rada gugup jadi ngeliatnya, Bib. Ya manusia kan perlu cerah hidup li. Kalau nggak perlu cerah repot kan Gus. Emang kudu begitu ya, biar nggak kelihatan kusut banget ya. Walah, hidup kalau kusut, kalau sudah kusut jangan ditampakkan depan umum. Masya Allah. Rusak kita nantinya urusannya. Enggak bener, Bib. Ana agak gugup. Kemarin pas lagi ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan biasa yang nyari narasumber, tiba-tiba muncul satu nama, Habib Salim, Masya Allah. Ana deg-degan setengah mati, Bib. Kalau deg-degan itu biasanya Kenapa Ya. buntutnya kayaknya kurang asik? bukan nggak kenal maka nggak sayang. Siap. Tapi kalau dia kenal, insya Allah morofik jadi Amin. agrab, insya Allah semuanya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Kalau Ana sih insya Allah kenal Habib, cuman Habib nggak tahu kenalan apa nggak, Habib. Kenal sekarang ini kita kenal Baru kenalan tadi. Iya. Siap. Oke, Bib, ini perkembangan dakwah di kota-kota besar di Indonesia khususnya, terlebih di kota-kota besar itu kan mulai mulai menjamur nih, Bib. Ya. Fenomena dakwah dari berbagai kalangan, dari mazhab satu ke yang lain, kan itu mulai banyak, Bib. Nah, menurut tanggapan Habib nih, kita nadlin, Bib, ya. Ya. Menurut Habib dari kacamata seorang Hadromi nih, keluarga besar, dakwah NU di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya itu gimana sih, Bib? Yang pertama dakwah kita di masyarakat ini hendaknya tidak bisa harus memaksakan masyarakat agar bisa mengikuti kita. Betul. Tapi Kita fleksibel ya. Fleksibel lah, Gus. Tapi kita hendaknya juga mesti bisa menempatkan setiap tempat ada perkataannya. Betul. Dia perkataan ada tempatnya. Betul. Ya kan? Jangan serampangan, Bib, ya. Jangan musingin. Nah, itu yang ribet musingin Gus nantinya ke depannya. Jadi mesti dilihat segmen apa di masyarakat ini yang bisa mengena. Betul. Terutama kalau kita mau dakwanya misalkan cuma hanya di pesantren saja, di majelis taklim saja, itu sudah yang lumrah dan biasa, Gus. Tapi Oke. kalau kita duduk dengan anak-anak tongkrongan, Oh, kita tuh asik duduk tuh. dengan anak-anak pengamen, Asik tuh. kita duduk dengan anak-anak pang dan lain sebagainya, yang mungkin di kacamata kita para dai kadang-kadang lihatnya sebelah mata. Padahal mereka harus didakwain, Bib, ya. Bukan didakwakan, sebelum mereka ada umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya hak untuk mengenal Nabi Yuna Muhammad daripada orang-orang yang memang punya emban dalam berdakwah. Kalau ini para dai tidak bisa menyentuh di sana, kasihan. Harusnya lebih objektif ke sana lagi, Bib, ya. Sebetulnya jadinya kita nggak milih-milih. Maaf kalau kita dakwah kadang-kadang para dai ini nggak semuanya ya, tapi Nah, ini wallahu asik nih. alam bisawab ya. Ini asik nih. Ya, contohnya dipanggil di ini. Kadang-kadang kalau ngadu gepok gua nggak mau datang. Aduh, gua jemput mobil Alphard dah. Nah, Terus kadang-kadang jangan lupa beseknya, maaf, banyakan ya. Ini apaan? Kalau orang sudah berdakwah dalam kategori dengan paketan, tanda kutip paket ya. paket combo lagi. Oh, bukan paket hemat. Allah, boro-boro paket hemat, jangan ada paket nyusahin. Jadi gini, Bib, mungkin kalau analoginya begini kali ya, mungkin basiroh mereka udah tertutup dengan bisaroh kali, Bib. Atau gimana tuh, Bib? Taballah ala Ini abis ngomong qulubihim. begini nggak dimusuhin kan? Ya. Tiba-tiba di report kontennya, Bib. Nggak repot, apa-apa lah. Beda-beda tipis, bisyaro sama Basiroh tuh kan beda-beda. beda tipis. Ya, kayak calon sama calo, beda-beda tipis. Nah, bener. Waduh, ini ngomongin calon sama calo nih lagi rame nih, Bib. Soal masalah kan bakalan ada yang konferensi nih bentar lagi nih, Bib. Nah, tunggu dulu dong masa konferensi sih. Kalau buat saya itu intermezzo. Tapi terus terang yang tadi kita Konferensi balik Liga Tarkam, Bib, maksudnya. yang tadi Biasa kan dia ngatur skor dulu tuh, Bib. Iya. Dia bancakan dulu nih. Oh, Ya. ntar lawan ini skornya sekian gitu, Bib. Ya. Dalam dunia dakwah ada nggak, Bib, yang kayak gitu, Bib?
Tadi saya balik lagi dulu. Oke, siap. Jadi kalau kita mau Alam. dakwah, ya nggak apa-apa kalau kita dakwah secara kita mau ikhlas karena lillahi ta'ala. Coba lihat, kita flashback bagaimana tarikh sejarah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah ya tanpa pandang bulu, yang diundang di tempat manapun nggak milih-milih. Bahkan nggak diundang pun datang, Bib. Ya jelas dakwanya Nabi itu memberikan kepada sahabatnya. Apabila sahabat berdakwah diutus oleh Nabi Yuna Muhammad, semuanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memenuhi agar sahabat di jalan tidak terlantar, tidak kelaparan. Begitupun buat anak yang istri dia tinggalkan, ada yang namanya juga dari Baitul Mal. Apakah hari ini sudah begitu, Bib? Hari ini jauh 1000% jauh. Contohnya, kalau kita kita aja kadang-kadang kita lihat kalau di TV nyodorin para dai proposal untuk ambil paketnya atau ambil plotnya seorang dai. Ada paket-paketan nih, Bib? Ya kurang lebih dah, kadang-kadang cari gitu dah. Pokoknya gitu dah. Gitu dah. Ya, yang jelas jangan sampai para dai ini jadi mata pencaharian menjual ayat Allah, menjual hadis Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dajjal modern ya inilah sekarang ini terjadi. Ya itu. Karena kan banyak mulai nih, Bib. Apalagi di kota-kota besar, kayak misalkan yang belum lama di Bandung, ada seorang dai milenial lagi. Memang target mereka tuh udah pinter banget, nyari segmen langsung ke milenial. Bilangnya konon katanya belajarnya langsung ke Allah sama baginda Nabi itu gimana tuh, Bib? Waduh. Tapi baca Qurannya salah, Bib. Iya, Nambahin nun lagi. Kalau dibilang langsung dari Allah, dari Nabi, Allah mengajarkan Nabi Yuna Muhammad memberikan wahyu aja pakai perantara, Bib. Oh iya, dan ada wasilah yaitu Jibril alaihissalam. Berarti kalau mereka bicara dia seperti itu, Allah langsung mengajarkan saya, berarti dia lebih dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia magami lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Inilah antek-antek Zionis, antek-antek Dajjal yang merusak tatanan sunnah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas sesatnya satin atau gimana tuh? Oh, bukannya satin lagi itu sih. Allah mengelabui, nambahin membodohi. Allah, boleh katakan bid'ah yang gila ini udah. Tapi lagi musim, Bib. Di kota-kota besar tuh rata-rata kayak gitu, Bib. Ya karena terus terang kota-kota besar ini kan orangnya tempat sibuk, kesibukan, orang nggak punya waktu buat taklim. Pergi pagi P4 lah. Apa tuh? Pergi pagi pulang petang. Ya Allah. P4. Berangkat gelap, pulang gelap. Iya. Itu orang kelelawar, Bib. Terus semi Dracula. Terjadilah. Ya, jadi yang kayak gitu gampang masuk, Bib ya. Karena apa ya? Karena pendidikan agama kalau tidak diajarkan, tidak dikontribusikan secara benar dari para dai-dai, daripada pengembang risalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang begini. Kadang orang mau melihat atau menegur seorang dai salah, mereka takut serba salah. Oh jangan juga. Itu ustadz, itu kiai terlalu kualat macam-macam. Tapi kalau ditegur ini ustadz atau kiai atau mungkin yang lain-lainnya atau ada bukan galak, ada dalilnya. Oh, ada dalilnya? Iya. Dalilnya apa tuh, Bib? Al ulama warasatul anbiya. Kelar lah ini kalau dibawa dalil kayak begini. Pusing juga kita jadi jamaah, Bib. Makanya itu, kelar. Enggak, kan kadang-kadang kita pegel juga, Bib, enggak di musola. Bahkan sekarang udah ngerambat sampai ke majelis taklim emak nih. Itu bukannya ceramah ya, tapi lebih kepada campaign ya. Campaign benci pemerintah, dibilang rezim zolim dan segala macem. Ya kalau orang dasarnya sudah muka hak, tau muka hak? Wah, susah emang. Muka hak tau gak muka hak? Mukanya hak, huruf susah. MUK titik H. Tau muka hak? Muka hak itulah kalau udah muka hasut repot udah. Susah emang. Susah. Ataupun kita karena mau benar. Dia berlindung di balik nama ulama itu ya. Ya salahnya dia masyarakat. Allah kasih akal, filter untuk memilih hak yang batil.
untuk memilih mana dai yang benar, mana pengemban risalah Nabi Muhammad yang istiqamah dan Allah Subhanahu wa taala tanpa paketan. Ya, tanpa paketan lagi, balik lagi ke paket Bib, udah kayak makan. Ya itulah Tapi fenomena emang di bener ada Jakarta. paket-paketan gitu, Bib? Bukan hanya di Jakarta nih atau gimana, Bib? Ya kalau sekarang sih boleh kata nggak pun di Jakarta, kota-kota besar. Iya, tadi itu kalau nggak mau naik pesawat, kalau saya diundang, kalau nggak mau naik pesawat Garuda saya nggak mau. Repot lah. Ada yang sampai begitu, Bib? Ya ada lah. Bib nih alafu nih, Bib. Gimana ngomongnya agak, aduh serba salah, Bib, ana Bib. Antum kan habaib. Nih, mohon maaf, Bib, bukan yang nyerempet ke sono kemari nih, Bib. Mohon maaf lagi, Ya Bib. nggak apa-apa. Indonesia kan, Antum kagak dimusuhin, Bib. Anda dimusuhin sama Allah, jangan. Jangan, Bib. Dimusuhin sama Nabi, jangan. Kalau pro dan kontra dalam ucapan saya ini, karena negara kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan bicara sesuai Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat lisan maupun tulisan, asalkan sesuai dengan Ketetapan hukum yang ada. 4 pilar bangsa, ya kan? Nah, itu kita bicara apa? Bicara ketuhanan. Pancasila, di situ ada ketuhanan, di situ ada agama, di situ ada. Udah Bicara lengkap. kemanusiaan, hablum minallah, di situ ada. Masalah keadilan, di situ semua ada. Tidak menyalahi aturan apapun, kecuali kalau saya menjelekkan orang, mengatakan orang dan lain sebagainya, persekusi jatuhnya. Ya kan? Tapi kalau saya bicara dari kalangan saya bicara apa adanya, bukan saya membuka aib, tapi real. Ini zaman Apa yang sekarang, terjadi? apa yang terjadi zaman sekarang, apa yang terjadi masyarakat rasakan. Kadang-kadang kita, maaf, kalau udah duduk sebagai dai, sudah duduk di mobil Alphard, mobil mewah, lupa lihat ke atas itu kaca, pulang habis terima amplop. Gitu, Bib. Oh iya, apalagi terima berkat, kelar udah. Oh sekarang udah pakai asisten. Oh gitu ya? Asisten, pakai asisten, jadwal, schedule macam-macam. Maaf. Fulan nggak bisa nih jam sekian, kiainya atau habibnya nih. Ganti yang lain, waktu yang lain aja. Ya saya waktu begini-gini. Ya bisa sih digeser ke tempat yang tanggal lain. Ya akhirnya tergantung nominalnya nanti. Bab bisa roh lagi maksudnya. Bab bisa roh. Ya kalau anak sih mau dibilang, antum bilang, Gus bilang, Beb, antum gak takut dimusuhin? Jangan sama Allah Rasul yang musuhin saya aja, udahlah. Iya. Kalau saya dimusuhin sama Allah Rasul, Itu yang paling penting. Takut saya. Tapi kalau kita mau ikhlas, kita mau belajar ikhlas, mau belajar benar, tapi jujur, kalau kita bicara hak, pasti kita dimusuhin. Pasti, itu hukum alamnya begitu, Mutlak. Bib. Tapi kalau saya pribadi bisa menjilat pejabat, saya bisa menjilat presiden, atau saya bisa menjilat menteri, atau saya menjilat tokoh agama atau apapun, dan juga kita juga ke masyarakatnya bisa berbagi-bagi senyum dengan rupiah, ya kelar lah, saya pasti selalu diyel-yelkan. Oh Masya Allah Habib Salim, namanya bagus dan lain sebagainya. Itu tiap hari rumah rame, Bib ya? Bukan dia pada rame lagi. 24 jam, Bib. Ada bisyara masalahnya. Itu lagi di situ. Itu lagi. Ya, terlepas dari apapun bentuknya, Iya. terus metode dakwah ini, metodenya insya Allah nggak salah. Tapi bagaimana orang-orangnya yang menjalankan tentang Balik lagi ke individunya. individunya masing-masing. Jangan cari makan di agama, jangan cari hidup menjual ayat Allah, jangan atas Nabi Muhammad juga. Lebih-lebih maaf kadang-kadang, ya saya ini kayak Gus tanya, Habib kan dari keturunan Hadramut, dari golongan habaib. Ya kalau bilang, oh saya Habib, saya zuriyahnya Nabi. Itu juga nggak pantas bicara demikian. Ya. Harusnya nggak boleh begitu, Bib ya? Enggak loh, kalau kita hukum di Indonesia ini, budaya Indonesia ini, diri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu kan enak, ada unggah-ungguhnya, ada ya saling kita menghargai, saling menghormati. Betul. Ya guru-guru saya juga bukan seluruhnya habaib juga. Guru saya juga banyak dari kalangan kiai kampung lah ya. Iya, selain ustadz yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang maaf, kita pulang dari sekolah luar negeri, kadang ustadz kampung, ustadz yang mengajarkan huruf hijaiyah dilupakan.
Itu bahaya. Itu udah banyak, Bib. Banyak terjadi di Banyak masyarakat milenial sekarang. Betul. Kenapa nggak salah? Kenapa milenial sekarang belajar agamanya lewat Google? Itu jadi masalah. Mbah juga Google tuh. ya? Itu. Atau injit Google. Syekh kayaknya dia. Udah grand Syekh Syekhuna. kayaknya. Syekhuna Google. Itu udah mulai ngejamur, Bib. Itu udah dari dulu. Nah, kan Habib udah lama nih Habib di Jakarta dari kapan, Bib? Kebetulan saya lahir Lahir besar di Jakarta. Masya Lahir Allah. besar di Jakarta. Berarti udah ngikutin dah tuh ya dinamika cara dakwah orang-orang di DKI, tokoh-tokoh agama di DKI. Ya, mestinya kita juga bisa melihat fenomena dinamika dalam dakwah di DKI. Di DKI ini memang kota besar. Saya juga heran terus terang ya Gus ya. Jujur aja Gus. Gimana tuh, Bib? Nah nih gini nih. Orang keluar negeri. Sekolah, misalkan di daerah misalkan mereka sekolah kita nggak menyinggung siapapun di sini, tapi sekolah di luar negeri, di Timur Tengah, di mana, pulang bukan meramaikan negerinya, pulang daerahnya bukan dikembangkan, duduk di Jakarta lagi karena melihat teman-temannya udah maju Jakarta dengan mobil apart yang mewah. Gue juga bisa, dulu lo ada kelas gue lo di sana gue ngajarin, kan bisa begitu ngomongnya. Bisa aja. Nah, inilah terjadi Gus. Mestinya dia pulang dari luar negeri, dikembangkan di daerahnya. Jadi beban dakwah ini jangan hanya untuk kami yang ada pun di lokal, tapi ayo ya bergandengan tangan dengan para guru-guru yang memang pulang sudah punya ilmu, bergandengan tangan. Kalau semuanya masuk Jakarta, repot. Akhirnya kita berlomba-lomba rebutan jamaah. Nah, itu contohnya yang terjadi tuh. Banyak terjadi. Kayak begini Gus, misalnya Jakarta. Jangan ngaji sama Habib Fulan, jangan ngaji sama Kiai Fulan. Gue juga ini lulusan luar negeri. Akhirnya berebutan rampan. Enggak, urusannya apa kalau di lulusan luar negeri? Ya makanya Gus. Kan orang kan kalau jual kan enak ngejual terus ngebluff. Iya, ya kalau kata orang Sunda, kisuh tak silim. Tahu tuh? Terang, Bib. Terang kayak lampu. Cerita nggak bayar Gus. Gitu. Taal lagi bahasanya. Promosi Gus. Kan dia promosi nggak bayar. Kalau melalui iklan bayar Gus TV. Kalau ini kan nggak bayar gratis. Tuh. Dan ada timnya juga yang mempromosikan. Ini balik lagi ke sosial media. Emang bahaya juga ya sosial media ya. Ya bahaya bagi orang yang memanfaatkan untuk negatif. Tapi kan ada juga, Bib, dalam keadaan yang sebenarnya kegiatannya positif, tapi itu nimbulin impresi yang negatif. Atau sebaliknya nih, kesannya negatif, tapi orang bisa nangkepnya positif. Contoh kayak misalkan tadi Habib cerita tentang unek-unek Habib, melihat dinamika orang-orang dakwah di DKI, apalagi di kota-kota besar lain yang ada di Indonesia. Kan ini jadi satu insight baru nih, mungkin juga untuk nanti para audiens kita, penonton di channel kita. Ini satu pandangan baru mungkin buat mereka. Ternyata ada Habib satu yang gayanya asik nih, kekinian banget, terus kayak vokal juga ya, mohon maaf nih Bib. Atau gimana Bib? Kalau saya berpikir gini, karena saya pegang sampai detik ini ajaran daripada salafuna. Kau jangan dalam berdakwah minta duit dan minta dalamnya amplop. Kalau minta jadwal boleh Bib? Ngapain minta jadwal? Memang kita Doraemon. Ada yang begitu beneran? Nggak perlu kita promosikan minta jadwal. Kalau Allah memang kita cinta Allah, cinta Rasulnya, Allah akan menggerakkan hati umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar. Berapa banyak para khotbah, berapa banyak para ceramah yang dihadiri jutaan orang atau ribuan orang atau ratusan orang, akhirnya cuma masuk kanan keluar kiri. Tidak membekas dalam hati. Betul. Ulama dulu yang istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala, dia dengan ilmu irfannya dan lain sebagainya, itu biarpun nggak pakai speaker tapi kedengarannya orang rame. Kenapa? Karena dia membela jalannya Allah, karena beliau ikhlas menjalankannya semua. Dan itu zamannya bludaknya kemana-mana. Kemana-mana. Contoh, kalau antum lihat bagaimana dulu ulama di Jakarta, ada kita tarik lagi ke daerah ulama Kulon, di situ ada juga Kiai almarhum ya Allah yarham Kiai Demiyati, Kiai Bustami yang masya Allah yang istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka umatnya begitu kehilangan beliau ini, Allah
Saya bilang nggak wafat ya. Mm-mm. Kenapa? Kalau ulama yang istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, tujahiduna fi sabilillah, beliau hidup jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka syahid di jalan Allah. Amin Allah. Insyaallah. Beda kalau wafat buat kita. Ya kan? Ya, kalau Kita wafat deg-degan, Bib. ya, kalau kita belum keren lah. Belum. Kalau beliau kan syahid dan Allah membela agama Allah dengan mengajar, mereka syahid. Ya, kalau kita sengit. Ana dulu punya baba begini, Bib. Hmm. Ini kita tarik mundur 10-15 tahun ke belakang lah ya. Ya. Dulu orang Jakarta mana atau mungkin orang Jabodetabek mana yang nggak kenal sama almarhum Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu anak punya baba, Bib. Kalau giliran beliau yang ceramah, itu udah hilang dari subuh, Bib. Ya. Udah hilang itu. Itu sampai nanya, kemana baba lu? Oh iya baru inget, ada pengajian Zainuddin MZ. Oh itu terekam banget gitu. Jadi kalau misalkan, oh nih beliau mau hadir di sini gitu, itu kita pada ngikutin sono. Karena Sekarang anu udah jarang, Bib, ngeliat yang begitu, Bib. karena dulu ini jalannya seperti ini, dai-dai dulu belum begitu banyak. Kalau sekarang, kalau antum buka nampan, panci, banyak dai udah. Itu kalau kata dari Alafu lagi, Bib, dari keluarga, mohon maaf, dari keluarga Arab, itu bahasanya apa sih jokesnya tuh? Bin Talib. Bener gak? Ya, Pernah denger itu nggak, istilah itu nggak, jokesnya tuh? Di mana aja ada bin Talib. ya sama masalah kita semua. Buka pintu ada bin Talib. Ya. Itu sampai ada jokes kayak gitu tuh. Oh ya, jokes seperti itu banyak lah jokes seperti itu. Tapi terus terang, kembali lagi Gus. Memang hidup perlu sesuatu, tapi kita sesuatu bukan karena untuk merusak tatanan agama menjadi dai ilallah. Dai artinya kan beda, dai itu ada yang memanggil. Tapi kalau kalimat panggilan, tapi kalau ad-dai ilallah, memanggil ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memang berat, Gus. Makanya kalimat saya bilang, "Beb, ada dai nih, Beb." Dai mana? Dai mana? Nah, maaf ya, kita bukan kita mau menjatuhkan segala sesuatu, enggak. Iya. Fenomenal lah. Ada namanya dai. Saya kadang-kadang milih lihatnya, mau ketawa tapi saya takut saya kualat. Takut saya dimusuhin. Ada namanya dai kantipmas. Bahaya ini. Ada lagi, Bib. Ada lagi. Itu istilah apa lagi tuh, Bib? Dai kantipmas. Maksudnya kan dai ilallah, yang memanggil jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dai kantipmas yang memanggil keamanan masyarakat kan. Kenapa emang sampai dipanggil keamanannya? Iya. Kalau saya lebih condong ya, jadi dakwah itu sebenarnya esensinya harus yang ngajak, Bib, ya. Bukan yang ngejek. Bukan yang ngejek. Merangkul, jangan mukul. Ya betul, merangkul jangan memukul. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia menjaga lisannya. Kalau lisannya udah nggak bisa dijaga, ya kelarlah sama hati. Kalau hati nggak bisa dijaga, repot. Di mana aja digedek, Bib. gedek udah. Pokoknya mau bener, siapa yang mau sampein. Siapa yang ngomong? Ceramah Habib Salim. Wah, Habib Salim dengar orang gila, Kang Obat. Bisa jadi begitu. Oh begitu. Sampai ada yang begitu, Bib. Ya ada aja, mau ngapain dengan Habib Salim? Ya, frontal. Maaf, Habib Salim orang NU tuh. Nah, ini menarik nih orang NU. Emang kenapa, Bib, kalau orang-orang NU, Bib? Ya karena mungkin Habib doang yang saya sendiri di NU kali, di Jakarta kali ya. Jarang. Habib ada di NU jarang. Itu ya, memang. Jarang. Kenapa mereka enggan ada di NU, Bib? Ya, bukan enggan di NU-nya. Saya mungkin dengan ada pengurusan kali ya. Oh, mungkin ya, gitu. Pengurusan. Terbentur struktur atau gimana, Bib? Ya itulah. Ya kurang lebih dah. Kadang-kadang ya. Kan lebih cantik kalau misalnya dalam struktural itu ada habaib, kan lebih ada kuat. ada juga habaib juga. Cuma kan cuman di namanya doang dicatat, ditaruh untuk keren-kerenan. Selanjutnya pengurusan di PWNU DKI, pengurusan di ini nama ditantumkan. Buat keren-kerenan aja. Tapi bukannya ada memang bener ada apa ya namanya ya? Ada loyalitasnya juga, terus ada memang ada manfaatnya juga. Manfaat buat pengurusan dia ngangkat namanya, bukan Dusun Nahdlatul Ulamanya kalau antum mau tahu. Anak ikut-ikutan. Itu sering terjadi, Bib, di kota-kota besar, Bib. Kalau saya ngomong belak-belakan aja lah, mau suka ngomong enggak, Gus, terserah. Oh, jadi yang terjadi tuh kayak gitu, Bib, fenomenanya, Bib? Ya, kurang lebih lah, Gus. Kurang lebih. Tapi dari Habib sendiri kalau misalkan ada dalam struktur tuh bakalan aktif atau bakalan gimana, Bib? Atau fokus ke organisasinya tuh gimana, Bib? Apanya nih dulu?
Tergantung kan banyak kegiatan nih. Antum mau nyalonnya langsung aja, Beb, kan antum sekarang lagi nyalon PWNU, Beb. Menurut antum gimana gitu, Bib? sekarang? Oh, antum lagi nyalon, Bib. Anda nggak tahu, Bib. Oh, antum nyalon, Bib. Masa basa-basi deh, langsung aja dah. Ini bagus juga, Bib, kalau antum nyalon juga, Bib. Ah, Apa yang membuat antum terpanggil untuk nyalon di PWNU, Bib? perubahan. Perubahan. NU tetap eksis sampai yaumil qiyamah di hadapan Amin, Allah amin, dan Allahumma amin. di hadapan para muassis. Para kiat-kiat yang ada di tanah Jawa maupun di daerah Banten sampai Sabang sampai Merauke sampai luar negeri, tetap NU adalah NU Nahdlatul Ulama. Yang membedakan kepengurusannya. Mujaddid pembaharuan untuk kepengurusan ini agar bisa mengembangkan Nahdlatul Ulama bukan hanya di kalangan kultural maupun di kalangan masyarakat Nahdiyin atau Nahdiyat yang sudah ada. Kalau dakwanya cuma di situ-situ aja, sama juga kodok dalam tempurung. Memang harusnya sih esensinya nyampainya keluar ya. Yang jadi target itu bukan Nadlin lagi dong harusnya. Oh enggak dong. Kok Nahdiyin aja ya begitu-begitu aja. Ya, sama aja. Sama aja komunitasnya itu. Ya, Lo nggak lagi, lo salah. lagi, lo Nggak, lagi. Apa namanya, nggak salah kalau misalkan geng-geng sebelah nih, geng-geng ahlul bid'ah. Terus yang dikit-dikit kalau misalkan berseberangan sama dia bilang, oh ini kafir nih dan segala macam, ya nggak salah juga kalau mereka tumbuh subur, Bib. Ya gini, masalah tumbuh subur kembali kepada masing-masing. Karena tadi, Bib, marketnya itu mereka ini targetnya memang milenial, Bib. Karena begini, karena Anda bilang, mesti jeli kita sebagai adai ilallah, mesti jeli kita bisa melihat bagaimana kita sebagai faktor ulama, ayo, apa yang bisa dikembangkan? Kalau cuma duduk, cuma jadi pengurus doang, buat apa? Mau jual tuh NU PWNU DKI? Dijual kemana, Bib? Ya terserah, minta sumbangan kali. Tapi bagaimana esensinya Nahdlatul Ulama DKI ini? Kalau ditanya Habib, NU DKI maju apa mundur? Mundur. Kepengurusannya tidak sampai ke akar masyarakat, tidak mengenal NU. Kurang sih memang. Bukan kurang memahami. Justru- Kita bikin misalkan, maaf, Tapi kan gaya dakwanya mungkin memang beda, Bib, sama geng-geng Habib yang ada di sono dong, Bib. ya, Yang di sono mungkin ya, itu sono. kali jadi nggak viral, Bib. Apaan tuh? Di mana kan gitu? Ya pokoknya di sebelah sono lah, Bib. Ya pokoknya beginilah. Kita kalau saya sih nggak bilang mau di sana mau di sini. Eh, Kita perbaikilah cara dakwah sebagai orang Nahdiyin. Kita perbaikilah sebagai orang NU itu bagaimana kita bisa NU agar bisa yang ada di fi gulubihim, di hati-hati mereka agar cinta kepada Nahdlatul Ulama. Gimana caranya? Gimana caranya sekarang? Program banyak. 5 tahun coy. Kalau 5 tahun coy sanggup ngejalankan program. Habib programnya apa, Beb? Ini 5 tahun, program tahunan, program 3 bulan, program sekalian. Sekarang program 7 bulanin sekalian bikin. Nah, itu menarik juga tuh, bener. 7 bulanin. Di Jakarta 4 bulan, 7 bulan banyak, Bib. Ya? Iya 7 bulan. Bib, Anda mau nanya lagi, Bib. Boleh juragan yang ganteng yang manis. Bener ini nyalon di bakalan jadi ketua PWNU DKI, Bib? Sah dong, orang siapa aja boleh mencalonkan Ya, dong. boleh, bebas. Cuma kan jangan kembali lagi, jangan nabrak anggaran dasar rumah tangga. Iya. Jadi kalau panitia ini jangan memaksakan. Jangan Harus- memaksakan, jangan bikin sulit juga, Bib. Gitu kali. Ya, contohnya jangan kayak partai. Orang harus udah rekom. Emang partai ini PWNU DKI, coy. Jadi siapa aja boleh ya, yang penting Iya. kredibilitasnya udah kejamin lah ya. Bukan kredibilitas, yang mau berjuang. Oh, yang mau berjuang. Yang mau berjuang untuk PWNU Oh, iya, DKI. Kredibel yang aja kalau nggak mau berjuang repot juga, Bib. Ya? Kamu juga ada yang mau kredibilitas bisa jadi. Saya lebih condong begini. Oke. Orang pinter kadang-kadang bisa minterin, tapi orang yang sedang-sedang atau boleh katakan orang yang bodoh tapi dia membuat khidmat, saya lebih suka. Dia lebih lebih militan. Dan lebih mau berjuang untuk Nahdlatul Ulama PWNU DKI. Itu lebih, saya lebih enak lihat gregetnya dapet ya. Kalau bentar-bentar dekat tempe tahu lembek aja udah capek udah liatnya udah. Tahu lagi. Bib, oke, program apa nih, Bib, yang jadi prioritas utama Habib nanti ketika jadi calon ketua umum PWNU, Bib? Sekarang ini saya calon. Iya.
Tapi diaku nggak diaku, wallahu alam bisawab ya, oleh panitia, oleh Kan siapapun. bisa adu gagasan program. Nah, program yang nanti Habib tawarin apa nih, Bib? Program, kalau kebanyakan program 5 tahun coy. Program 5 tahun sanggup. Lama dah ya. Ya, belum tentu bisa berjalan dengan sukses program 5 tahun. Ya. Kalau kita program 5 tahun sebagai minta panitia istilahnya, program apa yang seperti antum tanyakan, Gus? Dan lain sebagainya, 1 ini, 2 ini. Ya, itu program di atas kertas, prakteknya belum tentu bisa 5 tahun, Gus. Jadi Habib mau lari aja nih. Kalau saya begini, program itu istilahnya yang pertama sebagai saya warga DKI, terutama KTP saya DKI ini, Gus. Ya, siap. Akte lahiran saya DKI, Gus. Pokoknya Ya kita kan? kalah di Pilgub udah. Kita satu style di situ, Bib, udah. Bib. Ya, yang jelas, Masa kita kalah lagi di PWNU, Bib? ya kalau begitulah kepengennya sih kita terus terang. Gini, Gus, kalau jujur aja, kalau Anda begini deh, Gimana itu? program itu yang pertama kita memajukan, mengambil alih agar masjid yang pertama Mbah Hashim Asy'ari Itu wajib, Bib. wajib Ini boleh teriak takbir nggak, Bib, di sini, Bib? traktir. Siap. Jadi Itu wajib, Bib. wajib. Kalau mereka menyatakan saya sebagai Pemprov DKI, saya duduk di DKI, ada program ini gak? Berani gak ada cuap-cuap? Caleg ya, calon ketua PDKI berani gak cuap-cuap? Mengembalikan Masjid Mbah Hashim Asy'ari agar dihibahkan lewat DPR RI atau DPRD DKI, ini dimajukan. Kalau ini berani orang gini ngomong, buktikan dia sebagai duduk di Pemprov DKI. Ayo, gue dukung. Asal buat Mbah Hashim Asy'ari, buat Nahdlatul Ulama, bukan buat 2024 atau 2023 buat kepentingan kendaraan politik. No way. Janji kampanye begitu semua, Bib. Masalahnya, Bib. Makan tuh janji. Rata-rata kan begitu. Laknatullah ala kadzibin. Kalau udah janji nggak tempatin, bohong, itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya takut. Aminin, Bib. Amin dulu, dah. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Sama antum juga aminin juga ya. Iya, amin. Kalau ada PCNU Eh. dan lain sebagainya, tim-tim suksesnya yang kasih duit disogok, mudah-mudahan juga dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Amin. Itu kejem, Bib. Masa cuman gara-gara begitu doang aja kudu pakai duit sih, Bib? Lah kembali lagi makanya program anak ini. Anak kepengen program ini calon PWNU ke depannya ini dan panitia dan juga PCNU melek mata. Lebih peduli ya. Lebih peduli, jangan taballa ala qulubihim wa absarihim ulaika humul ghafilun. Wa fulusihim. Wa bisyarihim. Ada bisyarah. ditaruh ini, Terus repot lagi nih. di amplofihim. Repot ini urusannya. Putih coklat, Bib. Tapi dolar sekarang ini namanya. Enggak, putih coklat itu menentukan ketebalan daripada nominalnya, Bib. Sekarang kalau kasih $1.000 Singapura, kalau 50 lembar kan tipis. Angel ya. Itu emang sebegitu gedenya, Bib, Karasono, Bib. Kalau mau dibilang besar nggak besar, gini aja dah saya terus terang. Bib Salim fitnah itu, jangan dengerin omongannya. Begini deh, saya duduk. Oke, semua calon-calon ketua PWNU DKI, ayo duduk sama saya. Kita duduk berbarengan, disaksikan oleh NU Channel, siaran langsung, dan juga TV NU Channel atau TV nasional. Kalau seandainya mereka bilang, oh sayang tidak ada program untuk mengasih uang dan lain sebagainya, ayo kita mubahalah. Bareng-bareng. Bareng-bareng dah. Sekalian, lo mati apa gua mati duluan? Senjata terakhir. Terakhir. Termasuk pasukan tim suksesnya semuanya. Aduh. Sekalian dah. Jadi kalau mau murni-murni, kita gebrak-gebrak meja sekalian dah. Bib, kesianan, Bib. Yang udah-udah habis mubahala hancur semua, Bib. Ya. NU-nya sih nggak hancur ya. Ya enggak. PWNU-nya ya. Kalau saya sih Tapi- gini, lihat. Program pertama itu, kembali ke program. Oke. Yang kedua, memadai, mengakomodir bagaimana NU ini di bawah Banam-banam di wilayah ya. Banam-banam wilayah ini punya peran aktif sama PWNU DKI. Sinerginya jelas. Jelas. Kegiatannya ada. Jadinya semuanya biar gampang jalannya, jangan sendiri-sendiri. Campaign Islam Nusantara juga jadi jalan. Ya, jangan Islam Nusantara. Wah, tapi
cuman teriak-teriak doang ya. Ya, itu kan karena kurangnya lumayan, Pak. sosialisasi. Kurang sosialisasi. Begitupun sama di NU, di DKI ini kurang sosialisasi ke bawah. Ke milenial, ke anak-anak muda, ahli generasi lah. Jangan kita istilahnya, wah gue nih dokter, gue profesor, gue ini mesti punya jabatan, gue punya duit. Nah, gue duduk aja deh PWNU DKI. Nggak bisa begitu. Sekarang orang anak-anak muda ini lebih jeli. Lebih jeli dan lebih teliti. Kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita diprotes atau kita ditegur secara baik-baik, kita harus terima. Jangan pikir, oh lo kualat lo, negur gue. Dah, lo siapa? Lo nabi. Turunan nih gimana, Bib? Hah? Turunannya gimana, Bib? Turunannya tanjakan darah. Tanjakan. Ya Oke, Bib. paling tidak begini program itu. Gimana ya? Yang paling tidak harus mengenalkan Nahdlatul Ulama ke masyarakat dari Bukan hanya mungkin- sekedar ormas ya? bukan sekedar ormas saja. Jangan berpikir kita ormas terbesar Nahdlatul Ulama, tapi seperti Nabi gambarkan nanti akhir zaman umat Islam banyak seperti buih. Jangan sampai NU DKI ini seperti buih juga, busa, nggak ada artinya ke depannya. Sekarang jujur aja lah, kita mau lihat Gus. Saya punya jabatan di luar, saya maju lagi, sanggup gak untuk memegang 2 jabatan orang? Belum tentu Gus. Berat Gus. Iya. Ya ku anfusakum wa ahlikum naro aja belum terjalan kok. Sementara ada jabatan mereka, jujur aja Gus, jabatan mereka kan disumpah pakai Al-Quran, harus 5 tahun mereka harus berkhidmat. Tapi mereka ingkari, masuk lagi ke PWNU DKI calon. Mau jadi apa ya? Istilahnya. Berat, Bib. Berat. Jadi kalau program pertama itu, yang kedua untuk memilenialkan Nahdlatul Ulama di DKI Gus. Mengajak merangkul kalangan milenial Iya, biar lebih pasti. aktif lah ya. Jangan istilahnya Biar mereka nggak buta-buta banget nih apa sih Aswaja, apa sih NU saya gitu loh. sepakat Gus. Kedua lagi Karena saya sering ditanya gini, Bib. Bedanya NU sama FPI apaan? Ya, Walah, ya. lucunya lagi yang nanya ngomongnya katanya kader NU. Ini orang belum pernah MK NU nih dia nih udah. Belum pernah, Udah gampangnya begitu aja belum pernah nih orang nih. Dia nggak tahu tuh bedanya di mana. ya, kalau saya sih jujur aja Gus, kepenginnya sila NU DKI ini bersinar. Amin, Karena amin Allah. barometer Gus. Barometer Ibu kota. Ibu kota, jangan istilahnya cuman bisanya, maaf ya Gus ya, jangan tersinggung. Bisanya cuma bisa ya saya duduk ini cuma buat gagah-gagahan. Tato ya kedua buat tim sukses entar 2023 atau 2024. Buat apaan? Ya bisa aja buat meluluskan mendukung gubernur ke depannya Gus. Iya, Untuk presidennya iya, bisa iya, aja. iya. Kan ini settingan semua Gus, ditaruh-taruh Enggak, ini- sono kemari. Ini kita ngobrol di sini bukan settingan, Bib. Nggak ada settingan, nggak ada. Kalau saya terus terang bicara ini apa adanya. Iya. Mau suka didengar Bismillah, nggak suka nggak ada masalah. Tapi Gus, gini Gus. Saya udah biasa ditembakin, Bib. Jadi nggak bodo amat lah. Tapi gini Gus. Gimana itu? Program yang nyata, Hmm. yang pertama itu harus berkoordinasi Gus. Koordinasi kita juga mesti tanya sama yang tua-tua. Kita juga mesti tanya sama ya PCNU yang ada se-DKI ini, apa sih maunya, kita mendatengin. Jadi nggak benturan antara program pusat sama program PWNU DKI, sama program PC sama PWNU juga nggak benturan Gus. Begitupun dengan bandom-bandom yang lain ya. Ya, dengan bandom-bandom yang lain. Jadi seenergi, seia, sekata, insya Allah ini menjadikan mambaul ulama betul-betul sumbernya mambaul melania betul-betul dari sumbernya melania yang betul-betul Islam membawakan keharmonisan, ketenangan dan lain sebagainya sehingga masyarakat bisa menilai ternyata NU ini di Jakarta bisa jadi barometer dan panutan PWNU lainnya se-Indonesia Gus. Islam Nusantara bisa melahirkan harmoni Nusantara. Betul, Adem harmoni harmoni kan bisa sakinah, mawaddah, warohmah Gus. Itu lagi. Jangan sampai ke sana, Bib. Oke, Bib. Motivasi Habib nih nyalon di PW itu apa, Bib? Apa motivasinya yang bisa menggerakkan tiba-tiba Habib jadi pengen ikut? Ya, saya sih ikut nggak ikut tetap jiwa saya jiwa NU ya Gus ya. Tetap NU ya? Tetap NU. Ya. Itu sih urusan terpilih, belakangan tidak terpilih, lah. Ya, terpilih tidak terpilih,
saya tetap NU, tapi saya terpanggil dengan doa-doanya para habaib, diantaranya, nggak semuanya, kiai juga, ulama di DKI ini juga mendoakan Habib maju. Bismillah Habib. Jadi kalau ada, kalau seandainya Allah redakan, kalau Mbah Hashim meredakan, dan muassis lainnya semuanya para kiai meredakannya, istilahnya Gus, NU 1 abad, berarti selama 100 tahun baru ada habaib atau Habib jadi pengurus ketua NU DKI. Gimana nggak bagus, Gus? Mantap ya. Mantap, Gus. Ngebulut ini pas gitu, sahabat ya. Jadi, angle-nya cocok kali. Cocok kali 100 abad. Karena begini, Gus. Jangan sampai orang melihat Nahdlatul Ulama katanya cinta sama Habib, pengurusnya dekat sama habaib dan lain sebagainya. Tapi giliran Habib maju dijegal-jegal. Nah, ini yang kelewatan, Gus. Akhirnya benar. Ya. Apa yang dikatakan masyarakat di luaran bahwa pengurus NU tidak suka sama habaib, ini akan terjadi di kota besar di Jakarta, Gus, nantinya. Jadi bumerang lagi. Bumerang lagi. Oke. Bib, closing statement dari Habib untuk warga Nahdliyin khususnya yang milenial nih, Bib, yang ada di kota-kota besar. Nah, kalau saya closing statement milenial untuk atau seluruh untuk warga Nahdliyin yang ada di DKI, Bib. Pesan-pesannya apa sih, Bib? Pesan panci cuma satu. Pesan saya satu. Berkhidmatlah dengan ilmu, dengan ikhlas. Dengan ikhlas, dan juga insya Allah menambahkan sumber kedamaian dalam dirinya untuk bisa mengenal, mengajarkan, dan juga membawa NU dengan yang baik. Amin. Amin, Bib. Itu. Terus ajarkanlah tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah, sekaligus bagaimana pelajaran Mbah Hashim Asy'ari, muassis lainnya, sehingga sampai ke tangan yang muda buna ini dengan metode milenial zaman sekarang ini. Amin. Jadi kalau maaf, kita harus ambil peranan lah ya dari sekarang nih. Bukan ambil peran dari sekarang, sebelum mesti lama ngambilnya, Gus. Udah telat. Bukan, memang telat, tapi tidak ada bahasa telat. Tapi daripada nggak sama sekali. Daripada sama sekali enggak. Merubah metode. Perubahan pasti ada, pasti. Ya, mesti, wajib. Kalau ini perubahan, pengurus nggak punya perubahan, cuma itu aja metodenya, kaku, ya kelar lah NU DKI. Jangan sampai dong. Ya kayak mobil angkot, itu aja rutenya, tracknya, ya kelar lah. Mobil itu aja lagi. Iya, itu toh. Ketokannya udah bolong, Bib. Iya, dia lagi atau lo lagi, nggak ada yang lain. Tapi saya boleh dong, saya menghimbau pribadi saya. Ini sedikit ya, boleh, Bib. Birokrat udah. Ya, dari dulu sekdanya, zaman Bapak Fuke Fauzi Bowo, zamannya siapa lagi? Zamannya sekdanya juga, zaman siapa? Zamannya almarhum Saifullah, terus zamannya siapanya Bapak Yan Farid, terus sebagai pengusaha dan sebuah ada juga alim ulama lain-lainnya. Sekali-sekali dong, 2021 ini birokrasi udah, ulama udah, kiai udah, tinggal Habib yang belum. Habib yang belum. Nah, kalau karena sih kepengen bukalah mata hati kalian untuk memberikan sesuatu hal perubahan yang baik, yang baru. Jangan lihat Habib Salim ini karena nggak punya duit. Ya, tapi mari yuk kita sama-sama membangun NU DKI ini. Ayo kita jalan. Khidmatnya dari hati ya, Bib? Dari hati. Bukan dari saldo. Bukan dari saldo. Sama nomor rekening, nggak repot udah. Sekarang ada OVO, Bib. Ada OVO. Geserannya lagi, lain lagi. Allah. Yang penting itulah. Saya menganggap bukan rival saya, tapi saya menganggap ini bagian dinamika kontestasi. Apa ya? Apa nih? Perlomba-lomba fastabiqul khairat, menjadikan program ini betul-betul dari hati lubuk yang paling dalam, bukan karena gengsi-gengsian kemendudukan NU, akan menjual NU DKI nantinya ke depannya. Maaf, dari Rekom aja bisa dijual kok. Dan lain sebagainya. Ya, saya terus terang, saya minta dengan segala hormat, tolong kalau buat rekom saya nggak sanggup untuk minta rekom ke PC dan harus ada rekom persyaratan, saya maaf.
bukan tipe saya untuk menjilat, bukan tipe saya untuk, aduh sulit Gus. Ini panggilan hati sih ya. Sulit buat saya orangnya frontal dan saya orangnya Intinya- mungkin nggak bisa menjilat Gus. Semua calon ini bukan Habib anggap sebagai kompetitor ya. Bukan. Kalau Ini bisa kita bisa kolaborasi lah, sinergi. kolaborasi dengan yang baik, asal Nah. buat NU. Makanya saya bilang, lepaskan jubah pakaian kepartaiannya, Keorganisasiannya Oh. juga. ya organisasinya, kepentingan pribadinya, terus juga sebagai anggota DPR RI-nya, sebagai anggota DPRD-nya, sebagai anggota DPD-nya, sebagai ketua Apapun itulah pokoknya. ya, wakil MPR-nya dan sekdanya. Apapun Kalau lah itu pokoknya. apapun itunya dilepaskan ini, dia utamakan untuk Nahdlatul Ulama, TOP top. Top lah ya. Iya. Tapi kalau udah untuk 2023 2024 Itu urusan lain lah. mati lo ke laut semuanya mendingan. Oke. Ya kan dijual namanya NU-nya. Luar PKI. biasa nih emang narsum kali ini. Menggebu-gebu. Ya kesel Gus. Saya kalau ada orang yang jual NU DKI untuk kepentingan partai, untuk kepentingan pilkada, pilpres, Dongkol sih. bukannya dongkol lagi. Mbah Hasim mendirikan muassis ini, aulia Allah loh yang mendirikan dengan ikhlas untuk mempersatukan umat mendapatkan syafaat Nabi, bukan untuk jual belikan mendukung. Ya makanya kalau mereka pada ngikut MKN itu sih harusnya paham lah ya. Kan itu kan diceritain bagaimana dulu NU Nah, gue nggak tahu udah dekat NKMU di mana, apa di Pondok Bambu, apa di Pekedebongan Pisang, gue nggak tahu deh Gus. Tapi rata-rata nih gara-gara pada mau calon, semuanya bikin MKNU Gus, di mana-mana Gus. Berlomba-lomba bikin MKNU buat calon-calonnya, yang belum ada calon NKU dipaksain bikin MKNU. gitu. Jadi MKNU ngikut karena buat calon ketua PWNU DKI. Bonyok ini urusannya Gus ke depannya. Jujur aja lah, apa adanya kalau saya ngomong Gus. Beb, ente nggak takut di musim pengurus NU? Kan gue bilang, gue di musim Allah jangan, nggak mau, di musim Nabi nggak mau, di musim nama muassis juga nggak mau anak. Kalau sama Didi pada biarin gitu. Sebertuing. Seperti teterantai ya lampu. Iya, kalau anak sih terserah enggak lah. Kalau anak begini, jangan jadikan Habib Salim ini musuh buat mereka. Ya. Rangkul dong. Iya Ajak dong. duduk bareng dong. Ngopi Maunya bareng apa kan sih enak. Beb? Kan begitu. Habib maunya gimana? Kalau maunya buat NU ayo. Tapi kalau buatnya untuk pemilihan dan lain sebagainya, kepentingan partainya, kepentingan Pribadi. buat pilgub nanti 2024, no way. Dan saya juga nggak mau duduk. Lo kan mau duduk sebagai orang NU, sebagai bukan seorang dari partai maupun sebagai orang DPRD atau DPR RI ataupun wakil MPR. Nah, duduk sama saya. Tapi kalau udah bawa itu, saya tim sukses ini ketua ini, alah, udah ribet bin kusut urusannya dah. Ribet bin kusut urusannya. Akhirnya NU mau dibawa Nyanyi lagi kemana? aja. Iya. DKI khususnya ya, Gus. Bib, nih terima kasih banyak atas kunjungannya dan cerita diskusinya, Bib. Ana doain mudah-mudahan antum dapat, Bib. Ya mudah-mudahan. Ana sebagai warga dan kader kebetulan, Ana doain, Bib. Ana dukung antum, Bib. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan antum dapat lah. Yang syurkom, Gus. Amin. Ya, amin. Makanya Anda selalu doa, Allahumma ja'alna Amin. ma'a Nahdlatul Ulama. Amin. Itu yang kepengen selalu, ya Allah, Amin. jadikan kami bersama Nahdlatul Ulama, ya Allah. Hidupku, matiku untuk Nahdlatul Ulama ke depannya, ya insya Allah kita nggak kelaparan karena udah janji Mbah Hasim, Gus. Yang mengurus NU nggak mungkin kelaparan. Nggak mungkin. Ya. Ana ngerasain, Bib. Iya, makanya Berasa banget. kalau ada orang bilang, ya Habib duit dari mana nanti ya? Ya terserah orang mau ngomong duit dari mana, biayain PWI dari mana Habib ya? Ya lo kan omongan begini bukan omongan Allah cinta sama NU, nggak ada MKNU belum lulus Gus. MKNU lagi. Belum lulus Gus. Oke, kita tutup aja kalau gitu, Bib. Sama-sama. Bib, terima kasih banyak. Mohon maaf kepada Netizen. netizen Jangan galak-galak di kolom komentar. yang bukan galak-galak, kepada seluruhnya pecinta Nahdlatul Ulama. Saya berpendapat boleh dong lagi kompetisi begini. Boleh dong, bebas aja. Yang kedua, saya ingin bukan mengecilkan siapapun, tapi kalau sudah menabrak sesuatu angkat dasar rumah tangga, menabrak dipaksakan, saya nggak sungkan-sungkan untuk jadi bulldozer, untuk menjadi Nahdlatul Ulama ke depannya. Saya mau tanya Gus, yang belain NU siapa? Ada Habib belain NU? Habib Salim doang Gus. Siap.
Siap, insya Allah semuanya sukses, Amin. semuanya berkah. Antum Amin. dan krunya antum netizen mendapatkan syafaat baginda Nabi Yuna Muhammad. Amin, amin, Dikabulkan hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma Allahumma shalli wa sallim Wa barik alaihi. ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna Amin. auladana Amin. wa dzurriyyatana habba sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ma'a nahdlatul ulama. Amin. Allahumma ja'alna ma'a nahdlatul ulama. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah. Salam Indonesia, salam Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.